haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Minggu Paskah ke-6. Pada minggu ini kita merayakan masa penantian akan hadirnya Roh Kudus. Sebagaimana para murid mendapat peneguhan dari Tuhan Yesus saat menantikan datangnya Roh Kudus. Demikian juga dengan kita pada saat ini. Semoga melalui ibadah ini kita beroleh peneguhan Allah yang menyatakan kasih-Nya. Sebelum memasuki peribadatan minggu, saya persilahkan masing-masing pribadi bersaat hening sejenak.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuki peribadahan minggu kita saat ini dengan mengaku di dalam diri kita masing-masing pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan yang memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Setiap pengikut Tuhan Yesus dipanggilnya mengalirkan kasih. Tantangan kasih adalah kebencian. Mengatasi kebencian bukanlah hal mudah. Untuk itu dibutuhkan kekuatan. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus memberikan Sang Penolong agar kita berani menghadapi kebencian dan dapat mengalirkan kasih di tengah ancaman kebencian. Melalui tema ibadah mengalirkan kasih, kita diteguhkan oleh Tuhan untuk menaati panggilannya. Kiranya kami mampu membuka diri dan mengalami kasih Allah, agar dapat mengalirkan kasih Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, Yesus Tuhanku. Kita memasuki dalam pengakuan dosa. Kita sadar bahwa kebencian kerap menggoda dan merasuki hidup. Dengan rendah hati, marilah kita memeriksa diri.
Tuhan, kami dipanggil untuk mengalirkan kasih melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, bila pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami tidak mencerminkan kasih Allah. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, hati kami kerap lemah. Lemahnya batin menjadikan hati dipenuhi dengan keinginan melakukan perbuatan jahat. Tuhan, kasihanilah kami yang lemah ini. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, pimpinlah kami agar senantiasa membuka hati dan mengalami kasih-Mu. Dengan mengalami kasih-Mu, kami dapat mengalirkan kasih pada sesama. Tolonglah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Berita anugerah. Terimalah berita anugerah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Demikianlah anugerah Allah. Syukur kepada Allah. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku. Takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku, dan seujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu Tuhanku.
Ya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya bagi kita untuk saat ini rasakan dan juga mendengarkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, sebelum kita membaca Alkitab dan merasakan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih Tuhan kepada kami di dalam perjalanan kehidupan yang telah kami lalui. Di saat ini masih di dalam peribadahan keluarga di rumah kami masing-masing, kami akan merasakan sapaan kasih Tuhan kepada kami. Sehingga ketika kami merasakan sapaan kasih-Mu, kami bisa mengalirkan sapaan kasih itu juga kepada orang lain. Diri kami, kemanusiaan kami tidak akan mampu untuk memahami kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, pertolongan-Mu, penguatan-Mu di dalam Roh Kudus yang menguasai hidup dan roh kami, memampukan kami untuk bisa memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dan juga menyatakan dan mengalirkan kehendak-Mu itu kepada orang lain. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu bacaan leksionari dari 4 bacaan leksionari yang ada, kami mengambil dari bacaan kedua, yaitu dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-20 yang demikian. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Ya, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali di dalam peribadahan. Walaupun jemaat harus beribadah
dan masih harus beribadah di dalam ibadah keluarga di rumah masing-masing. Teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana? Sudah berbuat baikkah kita hingga saat ini? Atau mungkin pertanyaan itu saya ganti, sudah berbuat baik apakah aku hari ini? Walaupun mungkin waktu dari bangun sampai saat ini waktu yang begitu singkat, tetapi sudah berbuat baik apakah aku hingga saat ini? Ya, tentunya dengan suatu pengharapan semua sudah melakukan perbuatan baik hari ini. Puji Tuhan kalau semuanya sudah berbuat baik. Kemudian kalau pertanyaannya saya tambah. Dengan demikian pertanyaannya, apa yang memotivasi atau yang mendorong kita Bapak Ibu semuanya di dalam berbuat baik? Apakah ada yang berbuat baik karena rasa takut? Wah, kalau aku tidak melakukan yang baik kepada istriku, kepada suamiku, kepada temanku, aku akan dibenci mereka. Sehingga kita takut, sehingga kita berbuat baik kepada mereka. Atau kita berbuat baik karena menginginkan imbal balik, supaya orang lain juga berbuat baik padaku. Atau ini jawaban yang kita tunggu-tunggu. Ya, karena aku pengikut Kristus, aku harus berbuat baik. Karena apa? Karena aku telah mendapatkan kebaikan dari Allah. Aku berbuat baik, aku berbuat kasih karena mendapatkan kebaikan Allah. Berbuat kasih karena telah mendapatkan kasih Kristus. Ya, berbuat baik yang dilandasi karena kasih, bukan dilandasi karena takut, bukan dilandasi karena kita menginginkan imbal balik dari orang lain. Sehingga ketika kita berbuat baik dan dilandasi oleh kasih, maka di dalam situasi apapun, di dalam situasi yang tidak menyenangkan dan kepada siapapun, kebaikan itu pasti tetap kita lakukan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari salah satu bacaan yang telah kita baca tadi, Rasul Petrus mengatakan kepada jemaat Asia kecil pada saat itu, jemaat kecil yang tidak berada di dalam kondisi yang nyaman, aman, tenang, tetapi jemaat yang berada di dalam tekanan, jemaat yang terancam, jemaat yang hidup di dalam ketidaknyamanan dan ketidaktenangan. Rasul Petrus mengatakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita, karena kebenaran kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang kamu takuti, dan janganlah gentar. Di dalam kondisi ketidaknyamanan, tekanan, ancaman, Petrus mengatakan kepada kita untuk tidak takut menderita, tetapi harus hidup bahagia. Surat Rasul Petrus ini mengingatkan kepada orang-orang Kristen pada saat itu, dan juga kepada kita saat ini, yang berintikan bahwa menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, bukan berarti tidak pernah mengalami kesusahan,
tidak pernah mengalami penderitaan, tidak pernah mengalami kegagalan, dan sebagainya. Namun sebaliknya, menjadi orang Kristen atau pengikut Kristus terkadang justru mendapat cemooh, perilaku tidak adil, dan sebagainya. Di dalam kondisi seperti itu, Petrus mengatakan, jangan takut. Sebuah perkataan yang sangat ringan untuk dikatakan, ojo wedi. Seperti kita mengatakan itu kepada anak-anak kita. Tetapi kata yang ringan itu sangat berat untuk kenyataan saat itu. Siapa yang tidak takut ketika mereka berada di dalam tekanan, bahkan penganiayaan? Atau saat ini, siapa yang tidak takut dan siapa yang tidak khawatir dengan kondisi kita saat ini? Bagaimana perekonomian kita? Bagaimana dengan kesehatan kita? Karena bagi Petrus, ketakutan malah akan membuat tidak bisa berbuat apa-apa dan hidup yang semakin terkungkung. Ketakutan akan menjauhkan kita untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kehendaki oleh Tuhan melalui Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 3 ayat 15 sampai ayat 17 yang dikatakan demikian. Saya akan memetik dari ayat-ayat itu. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan seterusnya. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sangat menarik untuk kita cermati sebuah frasa, lebih baik menderita karena berbuat baik, jika itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Kita bayangkan kondisi jemaat pada saat itu, kita bayangkan kondisi kita saat ini. Wes menderita, hidup dicemooh, hidup diperlakukan tidak adil, tetapi kok ya masih dituntut harus hidup berbuat baik. Sangat sulit. Apalagi ketika di dalam tekanan ekonomi, sangat sulit kita berbuat baik. Tetapi itulah tugas panggilan kita. Tugas panggilan untuk mewujudkan kasih. Berat, susah. Dan Tuhan tahu akan hal itu. Karena Tuhan tahu begitu beratnya, begitu susahnya untuk melakukan kebaikan di dalam kondisi tertekan, di dalam kondisi yang tidak baik, ketidaknyamanan, maka Dia memberikan penolong dan penghibur. Di dalam bacaan Injil itu kita temukan. Kalau di dalam bahasa Yunaninya disebut Parakletos. Dialah Roh Kudus yang akan menolong, yang akan menguatkan dan memampukan umat di dalam ketaatan untuk mewujudkan kasih. Mari kita membayangkan kondisi kita. Sekali lagi kita bayangkan ketertekanan kita, tetapi harus mewujudkan kasih. Itulah tugas kita. Tidak hanya secara pribadi,
sebagai gereja, kita baca sebagai kehidupan bersama, kita juga harus mewujudkan kasih. Tetapi berbeda, kalau di dalam kehidupan kebersamaan untuk mewujudkan kasih, diperlukan sebuah relasi dan juga persahabatan yang bagaimana relasi dan persahabatan di dalam kasih. Kita awali dari diri kita, sehingga nanti kita bisa mengalirkan kasih ketika memang kita bisa berelasi, kita bersahabat satu dengan yang lainnya di dalam ikatan kasih. Sehingga dunia akan melihat kita bahwa kita ini milik Tuhan. Benar-benar menjadi gereja yang mengasihi Allah di dalam pelayanannya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi umat, menjadi jemaat yang menghidupi panggilan Tuhan untuk bersekutu, tidak hanya menjadi pengunjung kebaktian, tetapi tidak terlibat, atau bisa dikatakan nang gereja tetapi tidak bergereja. Kalau itu yang terjadi dalam kehidupan bersama, bagaimana gereja dapat bersaksi bagi kemuliaan Tuhan? Kalau gereja sendiri kehilangan relasi kasihnya dalam kehidupan. Sebagai penutup di dalam khotbah saat ini, mari ajakan saya, kita menjadi gereja seolah-olah seperti kapal perang, bukan sebagai kapal pesiar. Kalau kapal perang isinya adalah setiap anggota di dalamnya siap sedia, saling mendukung. Tetapi kalau di dalam kapal pesiar, yang ada di dalamnya adalah setiap orang yang ingin dilayani. Untuk jelasnya, jemaat bisa melihat di dalam alamat YouTube yang sudah ada video berdurasi tidak ada 2 menit dengan judul Gereja Ibarat Kapal Perang. Tuhan memberkati kita untuk bisa mengalirkan kasih walaupun di tengah ancaman, di tengah kondisi yang tidak baik, bahkan mungkin kita memperoleh ketidakadilan di dalam kehidupan kita. Kita masuk di dalam saat teduh.
kita lanjutkan dengan doa syafaat. Kami bersyukur Tuhan, ketika kondisi saat ini yang terjadi pada kami bisa menengok apa yang terjadi pada umat-Mu ketika Petrus menyatakan kesaksiannya. Umat di bawah penganiayaan, ancaman, ketidaknyamanan, tetapi didorong oleh Petrus untuk tidak takut berbuat baik, untuk tidak takut mengalirkan kasih kepada semua orang. Saat ini pun kami terdorong untuk melakukan hal yang sama. Terlebih kami di dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada jemaat Kristen awal pada saat itu. Mampukan kami. Saat ini juga kami berdoa untuk umat-Mu di dalam kondisi yang saat ini mungkin sakit, harus dirawat di rumah sakit ataupun harus dirawat di rumah. Kami juga berdoa untuk Ibu Lis atau Bu Andi yang dirawat di rumah sakit. Tuhan berkati sehingga cepat memperoleh pemulihan dan Tuhan memberikan yang terbaik. Untuk saudara-saudara kami yang lain yang sakit, yang ringkih kajasmanen karena usia mereka, kami mohon pula Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Saudara-saudara kami sekali lagi yang terdampak karena kondisi saat ini secara pekerjaan ekonomi mereka, biarlah mereka tidak pernah goyah, karena kehidupan mereka itu tidak memengaruhi iman mereka di dalam Kristus. Jadikan kami gereja yang bisa mengalirkan kasih walau sedikit, tetapi itulah yang bisa kami lakukan ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu di GKJ Tuban, baik yang ada di induk maupun di pepandan-pepandan, di dalam setiap pergumulan mereka ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Inilah doa kami, inilah permohonan kami, yang semuanya kami naikkan di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan iman percaya kita dengan mengakui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Tibalah saatnya kita akan bersama-sama menghaturkan persembahan bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136 ayat 1. Mari kita bawa padanya persembahan syukur kita. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Harta kekayaanku jadi alat bagimu, akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah, Tuhan pergunakanlah. Marilah persembahan ini kita serahkan kepada Tuhan di dalam doa. Inilah Tuhan, ungkapan syukur kami yang boleh kami nyatakan melalui persembahan yang kami bawa pada saat ini. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami, sehingga melalui persembahan ini boleh kami gunakan untuk melanjutkan pelayanan kami bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu. Mampukanlah kami untuk mengelola berkat-berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Dan kami menyerahkan hamba-Mu yang dipercaya untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan roh kebijaksanaan, sehingga melalui pengelolaan yang dilakukannya hanya didasarkan atas rasa takut hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, mampukanlah kami juga untuk senantiasa mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang harum dan layak di hadapan-Mu. Kami mohon pengampunan jikalau di dalam kami menghaturkan persembahan ini terselip dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan,
Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami serahkan persembahan kami dan ungkapan syukur kami ini. Amin. Tenang lagi di hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kejam, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taupan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Aku sesatkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kembalilah ke tengah kehidupan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sampai selama-lamanya. Amin.